Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu, shalom. Seberapa pun kita yang hadir di tempat ini, Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan Tuhan bekerja di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Kalau itu mari Bapak Ibu Saudaraku siapkan hatimu. Kita akan segera mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Sebelum mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami percaya sukacita besar kami rasakan di bulan ini, di bulan kelahiran-Mu, di mana Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kami. Kami tahu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus bagi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu membawa ucapan syukur kami, rasa sukacita kami Tuhan, dengan segenap pujian dan penyembahan yang terbaik. Biarlah Bapa segenap yang kami naikkan pagi hari ini, membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, menjamah dan bekerja bagi setiap kami.
sebab itu di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang siap bersyukur, siap menyembah Tuhan, bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Mari kita ingat setiap kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita mau ingat setiap perbuatan Tuhan yang terjadi dalam hidup dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu
Kami tahu Tuhan Yesus yang kami sembah ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus yang kami sembah bekerja dengan hebat dan ajaib. Sebab itu yang merasakan pekerjaan Tuhan luar biasa. Berikan sorak-sorai dan tepuk tanganmu yang paling meriah hanya bagi Yesus. Yes. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, agungkan Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Oh, mari sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Segala sembah, segala puji kami naikkan bagimu, mari semua. Sembah dan puji, oh kau ku sembah. Amin. Oh kau ku sembah. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji Dia. Sang Raja. Oh, bersama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang besar. Haleluya. Saya percaya semua melimpah dengan ucapan syukur. Semua melimpah dengan sukacita. Sebab itu yang percaya kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan siap bersukacita lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan yang paling meriah, paling dahsyat buat Yesus kita. Amin. Sebab itu kami naikkan segala pujian kami, segala syukur kami hanya bagi Yesus pagi hari ini. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Yes.
Mari lebih lagi katakan soraklah, yang keras suaranya, come on. Ha. Soraklah, mari lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita bersorak buat Tuhan, come on. Soraklah, haleluya. Hai, soraklah, haleluya. Oh, bersuka karena Yesus pagi ini. Soraklah, haleluya. Hai, soraklah, haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari Bapak Ibu jemaat dengan lantang katakan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah. Ya, haleluya. Sebab kita merasakan Tuhan Yesus bekerja dengan hebat pagi hari ini. Yang menerima sukacita Tuhan, lambaikan tanganmu dong Bapak Ibu Saudaraku. Sebab itu tepuk tangannya bisa lebih dahsyat pagi hari ini bagi Tuhan Yesus. Ya. Kami tahu kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari itu. Mari bersama. Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, come on. Tuhan Allah hadir di sini, berkarya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya semua merasakan sukacita yang dahsyat pagi hari ini. Yang merasakan dengan lantang katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Mari siapkan persembahanmu dan Ibu Ira akan bimbing kita dalam doa pagi ini. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Dan sementara persembahan dijalankan, tetap siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku untuk diberkati, dibekali dan ditanami oleh firman Tuhan lewat hambanya pagi hari ini. Kita percaya kita menyembah Allah yang agung dan mulia, yang perbuatannya sempurna bagi setiap kita. Sebab itu mari Bapak Ibu, kita gak mau berhenti sampai di sini. Kita terus memuji Dia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Bapak Ibu jemaat saja, naikkan pujian dengan segenap hatimu Bapak Ibu katakan. Datang saat ini Tuhan, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu, dengan segenap hatimu angkat pujian ini. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatan. Ku
yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang maha besar. Kita berdoa. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini ada di tempat ini. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama-sama. Kami percaya itulah cara Tuhan berbicara, berkomunikasi dengan kami anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami percaya firman Tuhan penuh dengan kuasa. Sehingga ketika kami mendengarnya, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Iman kami semakin bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Kami tahu di saat benih firman Tuhan ditaburkan ada kuasa-kuasa si jahat yang mau mencuri benih-benih itu. Oleh karena itu ya Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa firman. Dan biarlah semua kuasa-kuasa kegelapan kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang kami izinkan ada di tempat ini. Sehingga tidak ada satupun yang terkecuali. Semua kami di tempat ini diberkati oleh firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Mic-nya bisa ditambah dikit. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya boleh dipercaya untuk sharing firman Tuhan. Saya melihat khotbah Bapak Pendeta Gembala di sini, makna Natal. Saya juga mau bawa tentang makna Natal, tapi saya mau lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Pak Pendeta saya lihat ada 4 poin, saya mau tambahkan 3 poin supaya sempurna. Amin. Angka 7 itu kan angka sempurna, ya kan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita di Natal ini kita merayakan sama seperti orang-orang pada umumnya. Saudara, orang yang di luar Tuhan pun mereka merayakan Natal. Di Jepang, mereka lebih meriah daripada kita di daerah-daerah mayoritas. Tapi sayang, mereka merayakan Natal tapi tanpa Yesus. Mereka merayakan lebih meriah daripada kita, tapi without Jesus. Itu masalahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita memaknai Natal itu dengan begini. Wah, ini kalau di Manado, saudara, Natal ini banyak orang mabuk. Natal atau akhir tahun itu banyak pembunuhan, saudara, gara-gara minum. Mereka merayakan Natal ini dengan minum-minum sampai mabuk. Ada di sini? Nggak ada. Kalau di jemaat saya ada beberapa, saudara. Ada beberapa dulu, tapi sekarang sudah bertobat. Saudara, jangan sampai kita memaknai Natal kali ini dengan keliru. Kita menyambut, wah ini Natal ini di liburan panjang ini jadi bebas. Kita rayakan dengan minum-minum sampai teler. Saudara hati-hati, banyak penelitian mengatakan bahwa kematian itu banyak disebabkan bukan karena sakit penyakit, karena ini. Teman saya, ya pas hampir di depan rumah saya ada truk parkir. Sudah mabuk saudara, dia tabrak. Buah! Tabrak belakangnya truk, kepalanya, badannya utuh, kepalanya sini. Hampir putus. Waduh, mengerikan. Karena apa? Karena ini. Jadi saudara jangan sampai saudara salah memaknai Natal. Saudara menghabiskan hari yang istimewa ini dengan minuman keras. Dan yang berikut saudara, ini akibat kalau sudah mabuk ini begini. Ya. Jadi saudara kalau saudara memaknai Natal dengan minum-minuman keras sampai teler seperti ini, saudara salah mengartikan Natal. Atau ada juga yang seperti ini. Wah, ini Natal ini. Ini libur panjang ini. Sehingga mereka menghabiskan waktu yang istimewa ini dengan pergi dugem. Di sini ada? Tadi malam, coba tanya kiri kanan, kamu tadi malam kemana? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ada di antara ini ya. Di hari Natal yang istimewa ini tetapi ada di tempat ini. Saudara salah memaknai Natal kalau saudara pergi ke tempat ini. Ini tempat yang salah, keliru saudara. Yang berikut saudara, jangan sampai saudara memaknai Natal dengan begini. Saudara. Di Manado ini, ya
atau di daerah-daerah mayoritas, justru hari libur besar ini orang bilang bebas pulsa. Bebas melakukan apapun. Polisi nggak akan tangkap. Kalau di kampung saya, saudara, nggak perlu partai besar. Saya ketemu dengan misalnya Pastor Prima, ayo saya punya ayam, ayo kita sabung. Bisa, saudara. Tanpa harus rame-rame. Saudara, jangan menyalahartikan makna Natal dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti ini. Saudara, kehilangan Natal kali ini kalau saudara menghabiskan hari Natal yang spesial ini dengan bermain judi. Ya, tadi saya katakan di luar negeri mereka merayakan Natal dengan gegap gempita, saudara. Kalah kita. Saudara pergi ke mall-mall, saudara tanya nggak, yang punya ini orang Kristen nggak? Belum tentu, saudara. Tapi saudara lihat dekorasinya, wow, luar biasa. Apalagi di luar negeri, saudara. Saudara kalau buka YouTube lihat Christmas di Jepang, di Singapura, di Cina, wah meriah sekali. Megah sekali. Tetapi mereka merayakan itu tanpa Yesus. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa makna Natal menurut saudara? Coba tanya kiri kanan saudara. Menurut kamu makna Natal kali ini apa? Nah, kita akan lihat. Makna Natal yang sesungguhnya yang pertama, sukacita. Bilang kiri kanan saudara, sukacita. Ya, jangan sampai saudara, wah Natal kali ini cemberut. Kenapa cemberut? Karena saya nggak punya baju baru, celana baru, sepatu baru. Saudara, kalau saudara memaknai Natal ini hanya karena mau tampil bagus, saudara, gereja bukan tempatnya, gereja bukan fashion show. Mau ada baju baru ataupun tidak, tetap ada sukacita di dalam hati kita. Amin. Saudara, jangan sampai kita hanya bisa bersukacita kalau kita dapat THR, kalau kita dibelikan baju atau hadiah di Natal ini baru mau senyum. Saudara, tanpa hadiah kita tetap sukacita. Karena Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Nanti kita akan lihat. Di dalam Injil Lukas 2, ayat 10 dan ayat 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah kabar sukacita yang sesungguhnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan lihat. Kenapa malaikat berkata kesukaan besar? Kalau dalam bahasa Inggris ini katakan great joy. Kesukaan yang melebihi daripada apa yang kita dapatkan. Ini yang disampaikan malaikat Gabriel. Saudara, kenapa harus bersukacita menyambut sang juru selamat itu? Karena masa-masa antara Maleaki dan juga Injil Matius, saudara lihat di dalam Alkitab saudara, ada pembatas putih. Itu bukan tidak ada artinya, itu ada maknanya, saudara. Ada masa di mana silence of God, di mana Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak memakai nabi untuk berbicara kepada umatnya. Coba saudara bayangkan, suami istri tidak ngomong dalam satu hari saja. Coba perasaan saudara gimana? Saudara mau ngomong dengan pasangan saudara tidak mau. Kira-kira perasaannya gimana? Sehari, 2 hari, 3 hari saudara nggak ngomong. Perasaan saudara pasti gimana? Pasti saudara mau berontak dalam hati saudara, betul nggak? Kenapa dia? Saya buat dia salah, dia ngomong. Lebih baik dia cerewet deh daripada dia nggak ngomong, betul nggak? Saudara, itu yang terjadi. Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak berbicara memakai hamba Tuhan, nabi pada saat itu. Sehingga orang Israel gundah gulana. Mereka stres, saudara. Mereka merasa frustasi. Makanya ketika malaikat menampakkan diri kepada kaum para gembala, mereka ketakutan, saudara. Mereka kira, wah kita ini akan mati. Karena terang yang luar biasa. Ketika malaikat itu menampakkan diri kepada para gembala itu. Saudara, malaikat Gabriel memberikan
kabar sukacita kepada mereka. Itulah alasan kenapa kita harus bersukacita. Karena Yesus Kristus Tuhan telah lahir. Dialah sumber sukacita kita. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Yesus sumber sukacita kita. Haleluya. Jadi bukan dengan penampilan, bukan dengan pakaian, bukan dengan kado hadiah Natal, terus kita bersukacita, bukan karena itu. Karena Yesus telah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sumber sukacita yang tidak bisa direbut, tidak bisa dirampas, tidak bisa diambil oleh siapapun. Yang percaya katakan amin. Saudara, di mana tahun silence of God itu, 400 tahun itu, Tuhan berdiam diri, tidak ada firman, tidak ada nabi, tidak ada nubuatan. Membuat mereka itu frustasi. Dan pada hari itu, di mana malaikat Tuhan memberikan kabar baik, itulah sukacita terbesar bagi kita umat Tuhan. Haleluya. Konteks pada saat itu bangsa-bangsa Israel sedang ada pada masa-masa suram. Ya, saudara, kelahiran Yesus Kristus ibarat sukacita seorang ibu ketika dia melahirkan seorang anak. Setelah dia melihat anaknya sehat, lahir dengan sehat, seketika itu juga dia melupakan kesakitan, persalinan yang begitu menyakitkan. Dia ganti dengan sukacita. Istri saya 3 kali operasi sesar dan terakhir itu hampir meninggal. Karena HB-nya tinggal 3 dan terjadi pendarahan hebat. Saya melihat dokter aja panik waktu itu, saudara. Ketakutan, saudara. Mungkin karena salah ya. Salah rahim istri saya itu tergores dengan pisau bedah. Sehingga saya dipanggil dan saya melihat itu ngocor darah. Semprot kayak air mancur, saudara. Kayak saudara buka air keran. Seperti itu. Sehingga wah, menjadi satu ketakutan yang luar biasa. Dokter panggil saya, Pak gimana ini? Tindakan. Tidak. Selamatkan istri saya. Dan puji Tuhan masih hidup. Makanya saya bilang sama istri saya, untuk kamu Tuhan kasih umur panjang. Kalau kamu dipanggil Tuhan waktu itu, siapa lagi yang suka sama saya? Istri saya marah sekali kalau saya bilang begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, seketika ketika istri saya melihat anak saya yang paling bungsu, dia bersukacita, hilang sakit, penyakit, penderitaan, ganti sukacita. Saudara, ini melambangkan kelahiran Yesus itu, memberikan sukacita yang besar, melebihi daripada harta yang kita miliki. Saudara yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan di sana Immanuel, Allah ada bersama kita. Saya percaya saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, beberapa waktu ini kita sedang Tuhan gerakan melayani, baik itu mengunjungi panti-panti asuhan. Ya, kemarin kita sudah kunjungi tunanetra, panti tunanetra. Kita kemarin kunjungi panti asuhan dengan berbagi kasih, saudara. Saya juga pelayanan di penjara. Kita juga membuka hotline, kalau ada yang mau didoakan, hubungi kita, kita akan datangi, kita akan doakan. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus seperti itu? Karena di dalam Injil Matius pasal 25, di sana tentang penghakiman terakhir, Tuhan Yesus berkata begini, di saat aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Di saat aku sakit, kamu tidak pernah mengunjungi aku. Di saat aku dalam penjara, kamu tidak pernah datang. Saudara, dengan dasar firman Tuhan itu, saya bilang sama istri saya, kita nggak boleh eksklusif. Kita harus membuka diri. Siapapun yang minta layani mereka. Dan Tuhan gerakan kepada istri saya, ayo kita layani. Kita datangi panti-panti asuhan. Malah istri saya challenge saya, kita cari orang gila.
kita layani orang gila. Di mana ada ODGJ, kita layani. Saudara, kenapa kita lakukan itu? Karena kita melihat ada Yesus dalam kehidupan mereka. Di saat kita melayani mereka, kita melayani Tuhan Yesus. Makanya ini berkata Allah menyertai kita. Orang sampai bilang, kenapa Pak datang melayani kamu? Saya nggak lihat kamu siapa. Saya nggak mengharapkan kamu kasih saya amplop. Saya hanya mau datang melayani. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada yang kecelakaan surfing, patah leher. Waktu 3 minggu yang lalu, saya bersama istri saya kunjungi saudara. Hanya yang sepertinya berfungsi itu hanya leher. Dan 2 hari yang lalu, mereka minta untuk merayakan Natal keluarga. Ini orang sudah menyangkal Yesus, saudara. Sudah nggak percaya Tuhan Yesus. Dia betul orang Kristen. Tapi dia sudah, saya udah nggak percaya. Ya istrinya orang bule, tambah lagi nggak percaya lagi. Tapi dengan kejadian itu jadi percaya Tuhan. Saya bilang nyawa kita itu hanya kecil. Seketika itu bisa Tuhan ambil. Tapi Tuhan masih mengasihi kamu. Makanya Tuhan masih memberi kamu kesempatan. 2 hari yang lalu saya kaget sudah berjalan. Memang masih seperti ini. Dia pergi cek ke rumah sakit. Ada yang sudah 10 tahun saudara nggak lepas yang pelindung di leher. Tapi dia sudah berani lepas. Walaupun dokter bilang jangan. Masih pasang lagi beberapa bulan. Tetapi dia melangkah dengan iman. Saya percaya mujizat terjadi karena ada orang-orang yang mendoakan dia. Amin. Dia bilang, kenapa Pak Pendeta datang doakan saya? Saya nggak lihat kamu siapa. Saya lihat ada Yesus dalam diri. Tuhan Yesus mengasihi. Itulah arti Immanuel. Makanya saudara, ini sukacita besar. Saudara, ada Yesus dalam diri. Kalau ada Yesus dalam diri kita, maka kita akan terus bersukacita. Walaupun ada banyak tekanan, persoalan, pergumulan. Tapi itu tidak akan membuat kita tidak bersukacita. Karena Yesus ada dalam diri kita. Amin. Nah, seseorang yang memiliki sukacita kalau ada Yesus di dalam hati. Sukacita Natal bukan karena baju baru, tapi karena ada Yesus di dalam hati kita. Amin. Saudara, tidak punya baju baru di tahun ini tidak ada masalah, saudara. Tidak ada masalah. Tidak masalah, yang penting sambut Natal ini dengan apa? Penuh sukacita. Buat apa saudara puja baru semua, tapi mukanya cemberut, saudara. Itu menandakan tidak ada Yesus dalam diri orang itu. Saya mau lihat di sini ada wajah-wajah sukacita. Karena ada Yesus di dalam diri saudara dan saya. Amin. Haleluya. Padahal banyak masalah, betul gak? Tapi tetap bersukacita. Haleluya. Saudara punya sesuatu yang baru di Natal ini tapi tidak sukacita, buat apa? Saudara kehilangan makna Natal. Saudara, kita gak punya apa-apa pun. Tapi kalau kita bersukacita, kita memaknai Natal ini dengan luar biasa. Haleluya. Malaikat Gabriel menyampaikan berita sukacita kepada gembala dan para gembala itu bersukacita menyambut kelahiran sang bayi Natal. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna Natal yang pertama, sukacita. Bilang kiri kanan saudara, kasih lihat juga wajah sukacita, bilang sukacita. Haleluya. Yang kedua saudara, apa makna Natal menurut firman Tuhan? Kasih. Ya, makna Natal yang kedua, kasih. Ya, ini ayat legend, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah wujud kasihnya, wujud cintanya kepada saudara dan saya. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mengasihi. Seperti pujian yang pertama itu kan, Tuhan tidak, tetapi untuk menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 17 ayat 18.
Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, bukan untuk menghakimi. Makanya ketika orang itu, perempuan pelacur itu ditangkap dan diperhadapkan kepada Yesus, Tuhan tidak menghakimi dia. Kamu habis melacur dengan siapa? Sudah berapa kali kamu lakukan ini? Seharusnya kamu mati, tetapi Tuhan tidak menghakimi. Seberapa hitam, gelap, besar dosa yang saudara lakukan, itu bagian masa lalu saudara. Tuhan tidak pernah mengungkit masa lalu saudara. Karena Tuhan punya masa depan buat saudara dan saya. Amin. Jadi jangan suka melihat-lihat masa lalu saudara. Tinggalkan itu. Tanggalkan itu. Matikan itu. Dan hiduplah menjadi manusia yang baru. Di akhir tahun ini. Di hari Natal ini. Mari kita sambut. Dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kedatangan Tuhan ke dunia ini, dia mengorbankan segalanya. Kalau saudara mengaku cinta Tuhan, saudara harus juga berkorban. Tanda seorang cinta itu kan dia rela berkorban. Jangan mengaku kita cinta Tuhan tapi kita nggak mau berkorban. Berkorban apa Pak Pendeta? Waktu kita, tenaga kita. Kadang juga isi dompet kita berkorban, betul nggak? Saudara, kalau kita memberi itu kan sebenarnya hanya sebagian. Kalau kita mau pakai konteks perjanjian lama, yang kita bawa ini kambing, domba, lembu, saudara. Jadi ketika kita memberi saudara itu, sebenarnya itu hanya sepersekian kecil. Jadi berilah dengan sukacita. Saya percaya seseorang yang cinta, pasti dia tandanya memberi. Makanya arti kasih itu kan beri. Jadi kalau saudara bertamu lalu orang memberi saudara air minum, saudara berarti dia mengasihi saudara. Dia berkenan dengan kehadiran saudara. Tapi kalau saudara bertamu terus nggak dikasih air, itu tanda saudara apa? Wah ini nggak berkenan, dia terima saudara, lebih baik cepat-cepat pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mau berkorban. Saya bilang sama jemaat, kita ini harus berkorban banyak. Tenaga, kita buat perayaan dan juga Natal di Wantilan DPRD, Kabupaten Badung. Jadi dari kemarin saudara dibawa sound systemnya, lightingnya, bikin backdrop semua, ada yang jaga, jemaat yang jaga. Kemarin kita potong babi dan sebagainya. Pokoknya saudara, kita memang betul-betul berkorban. Karena ini hari spesial. Sebagai bukti kita cinta Tuhan. Gak ada rasa istilahnya kita capek dan sebagainya. Namanya orang jatuh cinta ya harus rela berkorban. Amin. Nah kita lihat. Kasih Tuhan sudah sangat jelas dalam hukum yang terutama dan yang paling utama. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, gunakan momen Natal ini untuk kita semakin cinta Tuhan. Saya ingat waktu pertama kali saya khotbah di gereja ini, saya bicara tentang kembali kepada kasih mula-mula. Saudara, itu bagian penting. Kalau dulu saudara rajin berdoa, rajin melayani, rajin baca firman Tuhan, semangat sekali melayani, tapi sekarang saudara sudah kendor, Tuhan akan mencela kita. Mencela itu artinya apa? Tuhan akan permalukan kita. Makanya kan di akhir zaman itu kan banyak orang Tuhan tolak. Mereka berkata, saya sudah melakukan banyak mujizat, saya sudah banyak melakukan hal-hal yang hebat luar biasa. Tetapi Tuhan mencela mereka, aku tidak mengenal kamu. Itu kan dipermalukan. Dan orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula, mereka itu akan dipermalukan seperti itu. Mungkin sudah berkata, saya sudah rajin loh melayani, saya sudah rajin memberi perpuluhan, saya sudah terlibat aktif dalam pelayanan. Tetapi di akhir-akhir hidup kita sudah mulai kendor. Sudah tidak bersemangat lagi. Sudah asal-asalan. Yang melayani karena dijadwalkan. Sehingga pelayanan itu tidak ada rasanya.
Sehingga betul saudara menjalankan pelayanan tetapi hanya rutinitas, hanya ritual. Tuhan mau kita untuk melayani itu dengan cinta. Amin. Dengan rasa cinta. Makanya saudara gunakan momen ini dengan kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau bicara dengan segenap itu kan bukan setengah, tapi seluruh, semua yang ada pada kita. Apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang saudara miliki? Bahkan segenap jiwa. Artinya apa saudara? Kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Jangan sampai kita sudah nyanyi, ku berikan hatiku. Tetapi kenapa nggak gereja kemarin? Aduh maaf ini Pak Pendeta, gerimis soalnya. Maklum ini sudah bulan Desember, jadi musim hujan. Padahal di sini dikatakan dan dengan segenap apa? Jiwa. Saudara, saya ingat sekali dulu kita pelayanan, ya. Mau hujan badai, tetap semangat sampai sekarang. Gas. Amin. Biar Tuhan datang, Tuhan mendapati saudara dan saya setia melayani. Satu kebanggaan seorang hamba Tuhan ketika dia dipanggil, ketika dia melayani. Dipanggil Tuhan maksudnya, ketika dia ada dalam pelayanan. Wow, itu luar biasa. Itu sangat-sangat terhormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di Natal ini kita semakin cinta Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, selalu saya ingatkan begini. Kalau kita semakin rohani, semakin mengasihi Tuhan, sudah seharusnya orang-orang di sekitar kita, baik istri, suami, anak-anak kita, tetangga kita, orang-orang dalam pelayanan merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita saudara berkhotbah tetapi istri anak kita, pembohong besar, penipu itu. Jangan sampai seperti itu. Kita baik sama orang lain, tetapi sama keluarga kita sendiri tidak merasakan kasih Tuhan. Makanya pelayanan yang paling utama itu, pertama kali itu keluarga dulu. Kalau keluargamu kuat, pelayananmu akan berdampak luar biasa. Tapi ada banyak orang merasa hebat pelayanan di luar, tapi di dalam ini keropos. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dalam pelayanan, Tuhan yang paling utama, keluarga nomor satu. Ya. Jadi kalau dalam pelayanan, istri anak saya sakit, saya delegasikan pelayanan. Majelis, tolong handle. Keluarga nomor satu. Yang harus kita layani. Jadi saudara, gunakan momen Natal ini untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak apa? Tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, kita harus semakin mengasihi Tuhan. Lebih dari segalanya. Natal ini mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Kalau Natal ini kasih saudara pada Tuhan biasa-biasa saja. Saudara kehilangan makna Natal. Karena makna Natal yang kedua, kasih. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Apa makna Natal? Ya. Menurut firman Tuhan yang ketiga, damai sejahtera. Bilang kiri kanan saudara, damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Nah, saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk membawa damai. Pesan Tuhan di Natal ini, saudara dan saya harus menjadi orang yang membawa damai. Jangan sampai saudara mau membawa damai tetapi saudara sendiri belum berdamai. Ini masalah. Saudara harus berdamai dulu dengan Tuhan, berdamai dulu dengan dirimu sendiri. Jangan sampai kita sok-sok mau mendamaikan orang, padahal diri kita belum beres. Ini yang seringkali terjadi, saudara. Ya, Tuhan mau kita
menjadi orang-orang yang membawa damai. Ya. Firman Tuhan, dimanapun Yesus berada, di sana ada shalom, ada damai sejahtera. Saya setiap hari berbagi firman Tuhan, ya berbagi baik itu dalam audio maupun di Facebook atau di YouTube ya. Ya, nanti saudara lihat Pastor Samuel Mawuntu, nanti subscribe ya. Di sana saudara, hari ini renungan hari ini saya sempat singgung tentang kata shalom. Kata shalom itu adalah kata doa yang luar biasa. Makanya firman Tuhan berkatakan, kalau kamu pergi ke kota atau ke rumah, katakan salam ini. Ketika salam itu didengar oleh yang punya rumah, lalu dia membalas dengan kata salam shalom itu, rumah itu diberkati dan hamba Tuhan yang datang diberkati. Tetapi kalau hamba Tuhan itu berkata shalom, tetapi yang punya rumah tidak membalasnya, ya berkat itu datang pergi ke hamba Tuhan itu, tetapi rumah itu tidak diberkati. Jadi saudara jangan sepelekan kata shalom itu. Itu terbukti ketika Maria diperintahkan malaikat Gabriel untuk pergi kepada tantenya, yaitu Elizabeth. Yang di masa tuanya dikatakan dia mandul, tidak mungkin bisa punya anak. Tapi malaikat bilang begini, kamu pergi ke Elizabeth. Dan dia pergi. Ternyata betul apa yang dikatakan malaikat Gabriel, bahwa Elizabeth itu sedang mengandung. Itu luar biasa. Ketika Maria berkata, shalom, bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Karena kata apa? Shalom. Itu luar biasa. Jadi ada satu kekuatan. Orang yang berkata shalom kepada kita, kita harus membalasnya dengan apa? Shalom. Supaya kita sama-sama diberkati. Ya. Matius 5 ayat 9 berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai, membawa shalom, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya punya tugas. Kita harus menjadi peacemaker ini ya. Kita harus menjadi orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai di sini diberikan predikat. Saudara dan saya adalah anak-anak siapa? Anak-anak Allah. Amin. Jadi kalau saudara suka membuat rusuh, suka memprovokasi orang supaya ribut, itu berarti apa? Anak siapa itu? Coba tanya kiri kanan saudara, kamu anak Allah atau anak setan? Makanya saudara dan saya harus membawa damai. Amin. Bukan membawa kerusuhan. Bukan membawa pemecah belah. Tetapi kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Ini pesan Natal buat kita. Haleluya. Natal ini kita harus menjadi pembawa damai bagi semua orang. Karena kalau tidak menjadi pembawa damai, maka kita kehilangan makna Natal. Yang sesungguhnya yaitu damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu dimanapun kita berada itu membawa damai. Orang merasakan damai sejahtera kalau kita ada. Jangan sampai kita datang ke suatu tempat, di satu perkumpulan orang mencibir kita, ini biang kerok, ini provokator datang, sehingga bubar. Saudara dan saya harus membawa damai. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Nah, Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Jadikan Natal ini menjadi momen yang tepat untuk kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Saya percaya saudara, kalau kita membawa damai sejahtera, kita diberkati. Tuhan akan perhitungkan semua. Karena saudara dan saya anak-anak Allah. Makanya kita akan berhak menerima warisan dari Tuhan kita. Jadilah pembawa damai. Kalau ada temanmu sedang berselisih, saudara, damaikan mereka. Jangan justru tambah provokasi. Ya, jangan justru saudara tambah panas-panasin, komporin dia supaya dia berkelahi. Jangan. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Kita harus membawa damai. Ya. Hari ini saudara kita belajar makna Natal yang sesungguhnya.
Apa makna Natal yang sesungguhnya? Yang pertama, sukacita. Bukan karena kita punya pakaian, celana, atau sepatu baru, handphone baru, motor baru, pacar baru, rumah baru. Bukan karena itu kita bersukacita. Karena Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu di kota Daud di Bethlehem. Dan sekarang ada di dalam hati kita orang percaya. Amin. Itulah yang membuat kita bersukacita. Walaupun kenyataannya kita susah mau bayar hutang, susah dalam usaha, kita ada dalam tekanan, ada pergumulan, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Karena ada sumber sukacita di dalam hati saudara dan saya. Dan yang kedua saudara, makna Natal yang kedua, biarlah di Natal ini kita semakin cinta Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, lebih lagi daripada sebelumnya. Dan mengasihi sesama kita, seperti diri kita sendiri. Dan yang terakhir saudara, makna Natal yang ketiga, damai sejahtera. Tuhan telah mendamaikan kita dengan Allah. Menjadi perantara atas dosa-dosa kita. Karena kita orang-orang yang sudah didamaikan, kita juga harus membawa damai. Dimanapun kita berada. Kita harus membawa damai sejahtera. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mau merenungkan diri kita. Apakah di Natal ini kita sudah memaknai Natal ini dengan benar atau tidak? Natal bukan bicara pernak-pernik, dekorasi, atau pakaian, celana, atau sepatu, atau hal-hal yang baru. Bukan itu makna Natal yang sesungguhnya. Makna Natal yang sesungguhnya adalah Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya saat ini. Sehingga dalam tantangan, dalam persoalan, dalam pergumulan sekalipun, itu tidak dapat mengurangi sukacita kita. Karena sumber sukacita ada di dalam hati kita. Makna Natal yang Tuhan mau kita lakukan, kita semakin cinta Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, pikiran kita. Dan semakin cinta, semakin mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama keluarga kita. Di Natal ini Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan. Jadilah pembawa damai di sana. Jangan justru membawa satu roh pemecah belah. Membuat pertengkaran, membuat perpecahan, pertikaian. Anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Jadilah orang-orang yang membawa damai dimanapun sudah berada. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua. Dan telah mengingatkan kami. Untuk tidak salah memaknai Natal tahun ini. Biarlah kami semua memaknai Natal yang sesungguhnya. Natal yang berbicara sukacita, kasih, dan damai sejahtera. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar termeterai dalam hati kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami dipenuhi sukacita. Kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kami membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Tuhan memberkati seluruh jemaat Betani di tempat ini. Sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Dan di Natal ini adalah tahun berkat buat mereka. Natal yang memberikan kasih karunia buat mereka. Sehingga apa yang mereka rencanakan, cita-citakan, Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup yang telah memberkati kita semua. Saudara yang diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ini katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa pada pagi ini Bapak Saudara. Kita dengan firman Tuhan kita mari yang persembahan kedua yang berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami lebih mengenal lebih
terima sebuah Natal dalam kehidupan kami. Biarlah ada suatu sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan terus meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dan pulang dari tempat ini ada satu kabar sukacita yang luar biasa yang dapat melalui firman-Mu. Ini sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu hamba-Mu Pak Samuel Tuhan, berkati pelayanannya, berkati istianannya, tambah-tambah hikmat dalam kehidupannya, berkati pelayanannya, dan kami percaya pakai luar biasa hidupan untuk melayani Engkau lebih dan lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebenarnya yang persembahan yang kedua, kiranya Kau memberkati setiap tangan yang persembahan pada pagi ini. Kami percaya usaha pekerjaan mereka semuanya Kau memberkati, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang terbaik pada pagi ini, mari suruh Jumat yang siap mau sama-sama katakan amin. Dan silakan menabur buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai dikatakan dengan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan buat saudara, saya mengingatkan kembali, besok ada ibadah di tempat ini buat saudara, jam 10 pagi. Ya, kita mau rayakan Natal di tempat ini bersama dengan saudara semua yang lainnya. Memang kemarin sudah ada, tapi kita juga akan bikin ibadah lagi tanggal 25 besok, jam 10 pagi. Ya, terus yang kedua, ibadah tutup akhir tahun. Hari Minggunya besok tanggal 31 kita ibadah tetap 2 kali, cuma dengan jam yang berbeda. Jam yang pertama ibadah Minggu paginya jam 10 pagi. Ya. Terus malamnya jam setengah 10 malam. Ya, kita mau merayakan tutup akhir tahun. Jadi pagi ibadah tetap ada jam 10, malamnya juga ada jam setengah 10 malam. Ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah disampaikan tadi di pengumuman. Ya, begitu saja tambahan pengumumannya. Kita tetap mau bersukacita. Kita warnai maknai dengan luar biasa. Ada damai sejahtera, sukacita, ada kasih dengan sama kita. Ada amin, Pak Saudara. Haleluya. Kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri pada pagi hari ini, saudara. Tiada yang seperti Engkau, setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Benar kekuatan
bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, hanya bukan yang Kau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar namaku. Ku bersuka atas perbuatanku, namanya juga Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang besar dan dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat serangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kasih dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Kami percaya seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Kau memberkatinya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka semua Kau memberkati. Biarlah makna Natal selalu melekat dalam kehidupannya melalui firman disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pergumulan, mungkin yang sakit, Engkau sanggup bisa menolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja tempat ini, Bapak Freddy Riva dan Ibu Meli. Tuhan Riva, Kau berkati pelayanan di Solo, berkati kesehatannya Pak Freddy Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup setiap menolong kehidupannya. Berikan terus Tuhan sukacita terus dalam kehidupannya Bapak Freddy Tuhan, dalam mengembalakan seluruh jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan. Juga berkati koordinator tempat ini Pak Yosi Riva dan Ibu Lela Riva, Tuhan berkati. Juga pelayanannya ada di Jogja dan Magelang, Tuhan Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bergumul untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya gereja ini akan menjadi tempat sendiri yang permanen dan tidak sewa lagi Tuhan. Kami imani, kami percaya terus Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, Kamu memberikan tempat yang terbaik untuk kami ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bisa gereja ini Tuhan, kami tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, temukan jiwa-jiwa tempat ini Tuhan. Kami percaya gereja ini akan mengembang ke kanan dan ke kiri, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin. Kamu berkati mereka Tuhan, dan sisa jabatan yang ada di tahun depan. Kami percaya berkati mereka dengan luar biasa demi bangsa ini Tuhan. Berkati para menteri-menteri yang ada, anggota dewan-dewan yang ada Tuhan, dari tingkat pusat sampai yang terbawah. Semuanya Engkau memberkatinya Tuhan. Kami percaya berdoa terus Tuhan untuk pemilu yang ada di tahun depan. Kami percaya berikan kami pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus, Indonesia akan menjadi Indonesia yang negara yang luar biasa. Kami imani percaya itu Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk di mana kami tinggal, Kota Denpasar Tuhan. Kami menyapa Shalom Kota Denpasar. Kota Denpasar penuh kemuliaan bagi Engkau. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Ada damai sejahtera di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Kota Denpasar ini ke dalam tangan-Mu, khususnya Pulau Dewata ini Tuhan. Engkau memberkatinya. Dan kami percaya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Kami percaya selama seminggu depan, seminggu yang penuh berkat.
ada Maranatha dalam kehidupan kami. Kami berkumpul dengan saudara kami, dengan teman-teman kami percaya Tuhan, berkat melimpah untuk kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar dengan tempat ini, saya mengajak buat saudara mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari pulang membawa dengan berkat dari Yesus Kristus dalam satu namanya aja, yaitu Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan sampai ketemu besok di ibadah Natal tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upside. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is wide, go at it while you're young. Take the girls tonight.